Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Firani Lutfi akan menjelaskan seputar materi tentang filsafat pendidikan yang berjudul Pemikiran Filsafat Para Tokoh tentang Pendidikan Al-Zarnuji. Jadi kita mulai pembahasan yang awal. Siapakah Al-Zarnuji? Ialah seorang ilmuwan yang hidup sekitar abad ke-12 hingga 13 Masehi. Dari catatan sejarah, beliau dikisahkan hidup pada zaman periode emas, yakni masa kejayaan Islam, yang mana pada periode itu melambangkan pendidikan Islam masih maju-majunya. Dan Imam Az-Zarnuji sendiri adalah pendiri atau pembuat kitab yang selama ini kita bahas adalah karya Ta'lim Muta'alim, yang mana kitab ini menjelaskan seputar tentang adab dan tata krama, yang bermuatkan 13 pasal mengenai pendidikan, mulai dari keutamaan belajar, niat di kala belajar, dan maupun di saat memilih ilmu, guru, dan teman. Intinya, dari kitab Az-Zarnuji ini mengajarkan tentang tata krama yang baik, mengenai cara memilih ilmu ataupun guru dan teman. Dan konsep dari ilmu pengetahuan Az-Zarnuji sendiri meliputi mengatakan bahwa Az-Zarnuji merupakan maaf ya, agak ngeblank dikit. Jadi begini, intinya konsep ilmu Az-Zarnuji ini mencakup semuanya, baik itu laki-laki atau perempuan, yang mana kewajiban konsep pembelajaran Az-Zarnuji sendiri tidak hanya meliputi segi ilmu saja, melainkan segi dari ilmu agama dan menerangkan cara bertingkah laku serta muamalah sesama manusia. Dan konsep etikanya sendiri, Az-Zarnuji lebih memilih mengedepankan ilmu pengetahuan yang baik, alias ilmu yang sangat baik. Ilmu seperti ilmu tauhid ataupun ilmu tentang fikih dan tata krama adab, gitu. Yang kedua ialah mempelajari ilmu dari para ulama sebelumnya. Az-Zarnuji sangat menjunjung tinggi dengan nilai ilmu para ulama sebelumnya, alias pada ilmu ulama pada masa lampau. Dan yang ketiga adalah memilih guru yang alim. Az-Zarnuji sendiri menyarankan para murid-muridnya untuk mencari guru yang alim, alias yang tidak terlalu berlebihan dalam mencari guru. Maksudnya gurunya tidak sembarangan lah intinya. Dan yang keempat ialah memiliki kesabaran dan ketabahan dalam belajar, alias konsep dari etika Az-Zarnuji sendiri saat mengedepankan namanya istiqomah, alias bersungguh-sungguh dalam belajar dan sabar dalam menghadapi segala tantangan atau masalah. Dan yang kelima, tidak boleh menuruti hawa nafsu. 4 dan keenam adalah memilih teman yang baik. Disarankan memilih teman yang baik dikarenakan Az-Zarnuji sendiri berpesan, ketika ada orang yang buruk, lihatlah temannya dulu, karena secara otomatis orang buruk tersebut mengikuti teman-temannya, bukan perilaku aslinya. Dan yang ke-7 adalah menghormati ilmu dan orang lain. Dan yang ke-8, bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan ragam metode pembelajarannya ialah mengulang-ulang mata pelajaran secara sering, alias telaten lah dalam mengulang-ulang, tidak langsung berat atau tidak rutin dalam pembelajaran, alias dia harus mengulang-ulang dulu, tidak langsung belajar ini itu, tapi harus mengulang-ulang dulu. Ribet ya, mohon maaf ya. Dan yang kedua adalah belajar secara perlahan-lahan, tidak langsung harus selalu hari ini tangkap ini, hari ini harus belajar ini, tapi perlahan-lahan. Az-Zarnuji tidak suka yang namanya belajar secara keterpaksaan atau alias mengorbankan diri atau memaksakan diri. Karena Az-Zarnuji lebih suka belajar secara perlahan-lahan dan mengulang-ulang mata pelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah memulai mengaji pada hari Rabu atau belajar pada hari Rabu. Karena kenapa? Mungkin ya hari Rabu adalah hari yang paling istimewa bagi Az-Zarnuji, karena hari tersebut melambangkan yang namanya kesabaran dan belajar, alias amal ibadah kita bersandaran dengan hari Kamis. Hari Kamis adalah hari di mana amal kita baik, dan hari Rabu adalah hari yang menjelang amal kita akan diangkat baik-baiknya. Dan yang keempat adalah menambah ilmu dengan mencatat, alias ketika ada guru menerangkan lebih baik kita mencatat. Karena kenapa? Ibaratnya kalau kita tidak mencatat, ibaratnya seperti kuda berlarian tanpa adanya ikatan yang mengikat pada setiap pemikiran kita. Yang kelima membahas tentang metode pembelajaran, yakni secara etik dan strategi. Etik itu alias Imam Az-Zarnuji pembelajaran secara diskusi dan studi kasus dan stimulasi, alias mementingkan diskusi atau bertukar pendapat. Dan yang kedua adalah strategi
strategi ialah fokus pada perkembangan berpikirnya melalui analisis fakta-fakta dan pengalaman memecahkan masalah. Intinya fakta-fakta yang pengalaman memecahkan masalah lah. Dan kesimpulannya ialah di sini diterangkan ya, sebagai seorang mahasiswa kita harus yang namanya mengambil pelajaran yang setiap diajarkan oleh Imam Az-Zarnuji, yakni mengajarkan nilai tentang adat dan moralitas tata krama. Karena Imam Az-Zarnuji sendiri menjelaskan dalam konsep kitabnya adalah tata krama dulu, baru itu ilmu ya, alias adat dulu baru itu ilmu. Dan sarannya yang bisa diambil adalah setiap mahasiswa harus mengambil nilai-nilai positif yang diajarkan oleh Imam Az-Zarnuji melalui kitabnya atau pemikirannya dari kitab Ta'lim Muta'alim, Turuq At-Ta'allum, oke? Yang mana membahas tentang nilai-nilai positif tentang caranya beradab atau beretika dan bertata krama dengan baik di masyarakat. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.